selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar yang sudah saya buat. Nah, ini merupakan siklus hidup Taenia saginata dan Taenia solinium, serta bagaimana manusia bisa terinfeksi. Nah, yang pertama ini di sini ada telur atau proglotid dalam kotoran ke lingkungan. Nah, telur atau proglotid atau bisa disebut dengan segmen tubuh cacing pita yang mengandung telur dikeluarkan bersama dengan kotoran manusia yang terinfeksi. Telur atau proglotid ini kemudian tersebar di lingkungan, terutama di tanah yang tercemar oleh kotoran tersebut. Lalu yang kedua di sini ada sapi, Taenia saginata, dan babi, Taenia solium, terinfeksi melalui konsumsi tumbuhan yang mengandung telur atau proglotid. Nah, sapi dan babi dapat terinfeksi ketika mereka memakan tumbuhan yang terkontaminasi oleh telur atau proglotid dari Taenia. Telur cacing ini kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan hewan. Nah, lalu yang ketiga ada unconfer, menetas, menembus dinding usus, dan mengalir ke otot babi. Nah, setelah telur tertelan oleh sapi atau babi, oncospher, bisa disebut dengan larva pertama dari cacing pita ini, menetas di usus kecil. Nah, oncospher ini kemudian menembus dinding usus dan masuk ke aliran darah atau sistem limfatik dan akhirnya mencapai jaringan otot hewan. Di dalam otot, oncospher berkembang menjadi cysticerci atau larva berbentuk kista. Nah, ini lalu kemudian setelah ini oncospher berkembang dalam cysticerci dalam otot. Nah, setelah itu yang keempat ada manusia terinfeksi dengan makanan daging yang kurang matang atau mentah. Nah, manusia dapat terinfeksi Taenia saginata atau Taenia solinium dengan memakan daging sapi atau daging babi yang mengandung cysticerci dan tidak dimasak dengan baik. Daging yang kurang matang atau mentah masih mengandung larva yang hidup. Lalu yang kelima, di sini ada skolek melekat pada usus halus. Nah, setelah dikonsumsi oleh manusia, cysticerci melepas skolek kepala cacing pita yang kemudian melekat pada dinding usus halus manusia menggunakan kait dan penghisapnya. Lalu yang keenam di sini ada Taenia dewasa pada usus kecil. Nah, skolek yang melekat pada dinding usus halus berkembang menjadi cacing pita dewasa. Cacing pita dewasa dapat tumbuh sangat panjang, terdiri dari banyak proglotid dan hidup dengan menyerap nutrisi dari usus inang. Proglotid dewasa yang mengandung telur terpisah dari tubuh cacing dan dikeluarkan bersama kotoran. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.